Halo semuanya, saya Ardian Kurniawan, NIM D10111911027. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi yang diampu oleh Yang Terhormat Ibu Riani Pratiwi STMT. Di video ini, saya akan membahas materi tentang manajemen biaya dan waktu proyek, yang mana materi ini saya ambil dari suatu akun YouTube dengan pematerinya Yang Terhormat Bapak Des Indri Firhantoni, STMPPM IPM. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut pada pembahasan utama dari materi yang akan saya sampaikan. Pembahasan utama yang saya akan bahas adalah manajemen biaya dan waktu proyek. Poin-poin yang akan dibahas dalam manajemen biaya dan waktu proyek yaitu ada 8 poin. Yang pertama, masalah sengketa kontrak. Yang kedua, pihak dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, tugas para pihak terkait. Yang keempat, siklus proyek. Yang kelima, tahapan kegiatan proyek. Yang keenam, pengendalian proyek. Yang ketujuh, sistem pengendalian. Dan yang terakhir itu, validasi pekerjaan. Nanti akan saya bahas satu persatu dari bagian tersebut. Bagian pertama yaitu masalah sengketa kontrak. Permasalahan konstruksi diambil dari paparan Direktorat Penanganan Masalah Hukum LKPP, Lembaga Kebijakan Penggadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ada 7 masalah sengketa kontrak yaitu 1. Pemutusan kontrak atau wan prestasi. Wan prestasi yaitu pihak penyedia jasa atau kontraktor atau konsultan. Yang kedua, perubahan kontrak. Kontrak yang berubah namun harus disepakati. Yang ketiga, daftar hitam. Yang dimaksud dalam daftar hitam di sini adalah yang mana penyedia jasa atau kontraktor atau konsultan yang mengalami putusan kontrak maka dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 tahun. Yang keempat, uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan. Yang membahas tentang uang, baik uang muka yang tidak dibayarkan atau prestasi pekerjaan yang tidak dibayarkan atau kurang lebihnya uang. Yang kelima, sanksi berkaitan dengan kesalahan atau keterlambatan dalam pengerjaan. Yang keenam, keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Dan yang terakhir, penyesuaian harga. Yang kedua, membahas tentang pihak dalam pelaksanaan pekerjaan. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengguna jasa atau owner. Yang kedua, konsultan. Dan yang terakhir, penyedia jasa atau kontraktor. Tugas ketiga pihak ini adalah untuk mewujudkan konstruksi yang sesuai dengan desain atau spesifikasi. Selanjutnya, masuk pada pembahasan bagian yang ketiga, yaitu tugas para pihak terkait. Setiap pihak terkait memiliki tugas masing-masing. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu bagian kontraktor. Tugas kontraktor yaitu untuk menerjemahkan desain atau spesifikasi menjadi bangunan, atau meramu alat bahan, sumber daya manusia, metode, kondisi lapangan, lingkungan, dan waktu menjadi bangunan. Seorang kontraktor juga harus memiliki modal atau bekal. Modal atau bekal dari seorang kontraktor yang pertama, dokumen kontrak, yang kedua, uang, dan yang ketiga, kompetensi. Tugas pihak terkait yang kedua yaitu konsultan. Tugas konsultan yaitu untuk membantu pengguna jasa untuk memastikan atau menjamin bahwa desain atau spesifikasi telah diterjemahkan oleh kontraktor menjadi bangunan atau untuk memastikan bahwa alat, bahan,
sumber daya manusia, metode, kondisi lapangan, dan lingkungan, suatu pekerjaan telah memenuhi syarat. Seorang konsultan juga memiliki bekal atau modal. Bekal atau modal konsultan yaitu yang pertama, dokumen kontrak, yang kedua, kewenangan untuk menerima atau menolak pekerjaan, yang ketiga, kompetensi. Tugas pihak terkait yang ketiga, pemilik atau owner, yang bertugas untuk membayar pekerjaan yang telah memenuhi syarat kualitas maupun kuantitas. Seorang pemilik juga harus memiliki modal atau bekal. Modal atau bekal yang harus disiapkan yang pertama, surat keputusan, yang kedua, dokumen kontrak, dan yang terakhir, uang. Selanjutnya masuk pada pembahasan bagian yang keempat, yaitu tentang manajemen proyek. Batasan suatu manajemen proyek di sini diperlukan waktu dan biaya. Waktu dan biaya di sini disebut dengan kebutuhan klasik. Yang terpenting dalam manajemen proyek adalah memiliki hubungan baik dengan klien. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu siklus proyek. Untuk pembahasan siklus proyek, dari sumber video sebelumnya, pembahasan siklus proyek diambil dari contoh pemerintahan. Pada siklus proyek, sasaran yang harus diperhatikan yaitu lingkup, mutu, biaya, dan waktu. Selanjutnya saya akan masuk pada bagian yang kelima yaitu tahapan kegiatan proyek. Ikhtisar penanganan kegiatan atau pekerjaan proyek dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, rencana umum, yang kedua, perencanaan teknis, yang ketiga, pelelangan, dan yang keempat, pengendalian. Pada tahap pelelangan dapat dibagi menjadi 3 tahapan lagi yaitu periode persiapan pelaksanaan, tanda tangan kontrak, dan proyek siap dimulai dalam kegiatan. Dan yang terakhir ini pada tahapan pengendalian. Pada tahapan pengendalian, di sini akan membahas waktu dan biaya serta masa garansi. Yang mana masa garansi ini dalam maksud masa pemeliharaan, jika ada kerusakan, maka masa garansi ini akan berlaku. Lanjut pada bagian berikutnya, yaitu bagian pengendalian proyek dan sistem pengendalian. Bagian yang keenam yaitu pengendalian proyek. Mengapa diperlukan pengendalian proyek? Nah, dalam pengendalian proyek ini, pengendalian memang diperlukan sebab yang pertama, pengendalian proyek melibatkan intervestasi dari berbagai profesi kalian. Yang kedua, melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek. Dan yang ketiga, adanya perbedaan persepsi. Tujuan pengendalian agar sasaran proyek tercapai, yaitu harus efektif, efisien, dan tertib. Dalam pengendalian proyek, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek yaitu pengguna jasa, penyedia jasa kontraktor, penyedia jasa konsultan, pemasok, subkontraktor, institusi keuangan, institusi pemeriksa, institusi pemerintah terkait, tenaga kerja, dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan bagian yang ketujuh, sistem pengendalian. Pada bagian ini, kita akan membahas 3 poin penting dalam sistem pengendalian. Yang pertama, budget, yang kedua, scope, yang ketiga, schedule. Ketiga sistem pengendalian yang tidak bisa dipisahkan dan harus seimbang. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengendalian di bagian jadwal. Jadwal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jadwal pelaksanaan, yang kedua, jadwal keuangan, yang ketiga, jadwal produksi peralatan dan bahan. Di sini akan saya bahas terlebih dahulu jadwal pelaksanaan. Pada jadwal pelaksanaan, penyedia jasa harus menyiapkan jadwal pelaksanaan termasuk detail yang menunjukkan urutan kegiatan yang diusulkan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan. Jadwal pelaksanaan juga mempunyai pengendalian yang mana setiap akhir bulan penyedia jasa harus melengkapi jadwal pelaksanaan untuk menggambarkan secara akurat kemajuan pekerjaan aktual. Yang kedua, jadwal keuangan.
Penyedia jasa harus membuat jadwal kemajuan keuangan dalam bentuk diagram balok horizontal dan dilengkapi kurva yang menggambarkan seluruh kemajuan pekerjaan. Dalam jadwal keuangan juga memiliki pengendalian yang mana kurva seluruh kemajuan pekerjaan harus dapat memberikan gambaran tentang kemajuan keuangan. Rencana pada setiap akhir bulan terhadap kemajuan keuangan aktual. Yang terakhir yaitu jadwal produksi peralatan dan bahan. Pada jadwal produksi peralatan dan bahan, penyedia jasa harus menyediakan jadwal untuk menyediakan bahan dari semua lokasi sumber bahan bersama dengan rencana tanggal penyerahan contoh-contoh bahan dari rencana produksi bahan dan jadwal pengiriman. Selanjutnya, saya akan bahas tentang waktu dan biaya. Alat bantu untuk mengendalikan waktu dan biaya dalam S-kurva adalah analisa jaringan. Tujuan penggunaan analisa jaringan yang pertama, untuk menunjukkan urutan dan waktu setiap kegiatan sehingga dapat diperoleh. Yang kedua, untuk suatu jadwal jalur kritis. Yang ketiga, untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang kritis dalam seluruh jadwal pelaksanaan. Selain memiliki tujuan, analisa jaringan juga memiliki manfaat. Salah satu manfaat penggunaan analisa jaringan yaitu dapat mengenali jalur kritis, yaitu kegiatan yang kritis dalam skala waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu bagian validasi pekerjaan. Validasi pekerjaan bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa untuk divalidasi telah selesai dengan ketentuan kontrak yang ditunjukkan dalam rekaman, pengawasan pelaksanaan, dan data hasil pengukuran pekerjaan, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat diajukan untuk dibayar. Baik semuanya, sekian pembahasan materi tentang manajemen biaya dan waktu proyek. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.